Langit Banyuwangi mulai gelap saat ribuan kiai dari berbagai pesantren berkumpul di sebuah aula besar yang dipenuhi sorot lampu temaram. Suasana penuh kehormatan, tapi juga diwarnai keraguan. Malam itu, mereka bukan hanya berkumpul untuk pengajian akbar, melainkan juga untuk menyambut tamu yang tak biasa, Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming Raka. Seorang pemuda yang masih begitu muda, namun sudah berada di puncak kekuasaan. Di sudut aula, seorang kiai sepuh dengan sorban putih mengelus janggutnya. Apa yang bisa kita harapkan dari anak muda yang belum banyak makan asam garam? Gumamnya pelan, namun cukup keras untuk didengar kiai-kiai lain yang duduk di sekitarnya. Seorang kiai lain menimpali, jangan-jangan dia datang hanya untuk pencitraan. Kita sudah terlalu sering melihat pemimpin yang pandai berbicara tapi miskin adab. Beberapa kiai mengangguk, tanda bahwa keraguan bukan hanya milik satu atau dua orang. Di tengah perbincangan itu, seorang kiai muda dari pesantren modern mencoba menenangkan suasana. Tapi bukankah Rasulullah juga memimpin umat di usia muda? Jangan-jangan kita menilai sebelum melihat, katanya dengan suara teduh. Namun, kalimat itu tak serta-merta mengubah pandangan. Banyak yang masih merasa bahwa jabatan wakil presiden terlalu besar untuk seseorang yang belum lama berkecimpung di dunia kepemimpinan. Sementara itu, di luar aula, santri-santri sibuk menyiapkan acara. Spanduk besar bertuliskan, pengajian akbar, ulama dan pemimpin, menyatukan hati untuk negeri, tergantung di depan gerbang pesantren. Beberapa santri berbisik di antara mereka. Katanya, Mas Gibran ini pendiam, tapi cerdas. Apa iya? Kita lihat saja nanti, mungkin beliau hanya datang sebentar lalu pergi. Mereka tak sadar bahwa obrolan kecil mereka adalah gema dari perasaan para kiai di dalam aula. Jam menunjukkan pukul 19.30. Acara akan segera dimulai, tapi tak satupun dari para kiai yang benar-benar menantikan kehadiran Gibran dengan antusiasme. Mereka hadir bukan karena ingin bertemu, melainkan karena rasa hormat terhadap pengundang acara ini, seorang ulama besar yang memang dikenal dekat dengan istana. Kita harus tetap menghormati tamu, siapapun dia, ujar seorang kiai dengan suara berat, seolah ingin mengingatkan diri sendiri dan yang lain. Lalu, suara sirine pengawal mulai terdengar dari kejauhan. Beberapa kiai mendesah pelan, seolah mengantisipasi kedatangan seorang pejabat dengan segala formalitasnya. Lihat saja, pasti datang dengan rombongan besar, pakaian mewah, dan gaya pejabat yang sok berwibawa, ujar seorang kiai dengan nada datar. Yang lain hanya mengangguk, merasa tak perlu menambah kata-kata. Namun, yang terjadi berikutnya membuat banyak orang menahan napas. Saat mobil hitam berhenti di depan gerbang pesantren, tak ada iring-iringan panjang. Hanya satu mobil, tanpa pengawalan berlebihan. Dan ketika pintu terbuka, Gibran turun tanpa jas, tanpa dasi, hanya mengenakan baju koko sederhana berwarna putih dan sarung coklat yang melambai tertiup angin. Ia berjalan mendekati para kiai dengan kepala sedikit menunduk, lalu menyalami mereka satu persatu, membungkuk penuh hormat seolah ia hanyalah seorang santri yang baru belajar tentang adab. Suasana mendadak hening. Kiai-kiai yang tadinya ragu, kini hanya bisa saling berpandangan. Tidak ada kesombongan, tidak ada sikap berlebihan. Tidak ada pidato pembuka, tidak ada basa-basi politik. Hanya tatapan tulus seorang anak muda yang menghormati para ulama yang jauh lebih dulu mengabdi untuk negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, suara Gibran terdengar tenang, tapi tegas. Maaf, saya yang masih muda ini datang untuk belajar, bukan untuk menggurui. Beberapa kiai terdiam. Mereka datang dengan harapan rendah, tetapi tiba-tiba merasakan sesuatu yang berbeda. Di hati mereka, muncul satu pertanyaan yang sama, mungkinkah kita telah salah menilai pemuda ini? Aula pesantren yang tadinya penuh bisik-bisik kini sunyi. Para kiai yang semula ragu kini memperhatikan sosok di depan mereka dengan tatapan yang berbeda.